Shalom jemaat yang terkasih, kita akan beribadah kembali di hadapan Tuhan pada saat ini. Saya undang kita semua untuk berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kita akan beribadah dengan keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Kau sangat ku cinta.
Terima kasih Bapak yang baik untuk pagi ini. Kalau kami boleh memuji, kalau kami boleh menyembah-Mu Tuhan, biarkan kami terus masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami semua Tuhan. Sehingga di saat kami bersorak-sorai, di saat kami memuji Tuhan, mujizat itu ada. Di mana yang sakit disembuhkan, yang beban berat yang susah kau besok di bulan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dan kami siap bersorak-sorai dengan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini, terang yang sesungguhnya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami memohon pimpinan Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga kami bisa mengerti, memahami akan firman-Mu. Karena kami mau menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, puji Tuhan karena pada bulan Oktober ini kita terus bersyukur, bersukacita kepada Tuhan. Kita akan merayakan ulang tahun gereja kita. Dan sepanjang bulan Oktober ini, minggu pertama sampai minggu terakhir nanti, kita akan terus bersuka bersama di dalam ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja kita. Dan pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 28. Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah menahan kebaikan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Kitab Amsal mengandung teologis yang sistematis dan juga yang sangat praktis untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan keseharian kita. Kita bisa belajar bagaimana Tuhan menginginkan hidup kita berhikmat, bijak, baik, benar di hadapannya melalui nasihat-nasihat dan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Amsal ini. Amsal ini mengajarkan kita sikap hidup yang takut akan Tuhan. Dan melalui kitab Amsal ini kita semakin mengenal Tuhan dan juga mengenal kehendaknya bagi kita. Jemaat, saya pernah sangat merasa menyesal ya. Ketika suatu kali saya masih mahasiswa di kampus dan saya diberi kesempatan untuk boleh berlibur pulang kampung. Dan saya tahu bahwa di keluarga kami sudah masuk sebagai orang Kristen, tapi sesungguhnya masih sangat mencintai dunia ini. Dan di sana saya sangat menikmati hari libur bersama dengan keluarga. Setelah hari berjalannya waktu, saya kembali, lalu sekitar sebulan kemudian ada kabar, ada kedukaan dari salah satu anggota keluarga kami. Dan di situ saya sangat menyesal. Kenapa? Karena saya menyesalnya itu karena saya belum memberitakan Injil kepada saudara yang meninggal tersebut, yang dipanggil oleh Tuhan tersebut. Dan saya sangat menyesal, padahal Tuhan memberi saya kesempatan berlibur. Ada beberapa hari saya tinggal bersama, tapi saya tidak memberitakan Injil. Dan kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Saya menerima kabar kedukaan bahwa telah dipanggil oleh Tuhan. Dan saya sedih sekali, karena saya sudah tidak punya kesempatan lagi untuk memberitakan Injil kepadanya. Dan itu penyesalan. Saya menahan diri. Ya, saya menahan Injil yang sudah saya terima itu, saya tidak menyalurkannya kepada saudara saya tersebut. Dan kemudian saya juga, itu mengenai Injil ya. Kemudian saya juga pernah mengalami, bahkan juga ya tidak hanya sekali. Ada beberapa kali saya menyesal karena saya melihat kadang-kadang ada tukang sol sepatu lewat dan saya tergerak hati untuk memberi. Saya kejar, sudah tidak terkejar. Dan saya sangat merasa menyesal. Aduh, kenapa saya tidak bisa mengejar dia? Ya,
karena saya mau memberi. Dan itu penyesalan. Kenapa? Seakan-akan saya tidak punya kesempatan lagi. Saya menyesal kenapa saya tidak memberi, saya tidak berbagi. Karena firman Tuhan berkata kepada kita pada hari ini, janganlah menahan kebaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu. Dan saya rasa, ya, saya percaya bahwa saya telah diberi kemampuan dan kuasa oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada saudara saya. Dan juga saya juga mempunyai kemampuan. Saya telah diberikan berkat oleh Tuhan untuk juga bisa berbagi kepada para pedagang yang juga kadang-kadang lewat. Nah, dalam ayat yang ke-27 ini, kalimat yang pertama disampaikan di sana adalah janganlah menahan kebaikan, ya. Yang pertama, ya, di dalam 2 ayat ini saya membagi dalam 3 poin. Yang pertama adalah tentang kebaikan, yang kedua adalah tentang kemampuan, dan yang ketiga adalah tentang kesempatan. Nah, pertama kita akan membahas tentang kebaikan. Jangan menahan kebaikan. Kalau kita lihat apa itu kebaikan, ya, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu kebaikan. Jika kita membaca di Galatia pasal 5 ayat 22, di sana kita bisa membaca apa itu kebaikan. Kebaikan merupakan salah satu sifat buah roh. Salah satu sifat dari Allah kita sendiri. Kebaikan. Kebaikan yang dimaksud di sini bukan kebaikan bawaan, ya. Bukan kebaikan yang dibawa oleh orang sejak lahir, bukan. Maka mungkin kita pernah mendengar orang-orang berkata bahwa pada dasarnya semua orang itu baik. Saya percaya bahwa kita juga pernah mendengar atau merasakan hal ini, bahwa pada dasarnya orang-orang itu adalah baik sebenarnya, ya. Tetapi itu benar, ya, itu benar. Namun yang menjadi persoalannya adalah kebaikan seperti apa yang dihasilkan oleh semua orang. Orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kebaikan atau kebaikan seperti apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa, belum ditebus, belum menerima anugerah keselamatan? Kebaikan apa yang dihasilkan oleh orang-orang tersebut? Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum menerima anugerah keselamatan atau orang-orang yang belum percaya adalah kebaikan yang tentu saja bukan dengan motivasi untuk menyenangkan Tuhan. Dan tentu saja mereka melakukannya tidak dengan iman. Bisa saja orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan melakukan kebaikan dengan berbagai alasan. Mungkin supaya mereka menerima upah, balasan, atau karena orang tersebut sudah pernah melakukan kebaikan, maka mereka melakukan kebaikan. Atau supaya orang-orang yang ada di sekitar mereka senang, maka mereka melakukan kebaikan. Tetapi Roma, ya, firman Tuhan di dalam Roma berkata bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikianlah perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang belum menerima keselamatan. Mereka berdosa karena tidak memiliki iman itu sendiri, sekalipun mereka berbuat baik. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga bisa melihat, ya, menurut katekisme Heidelberg, ada 3 unsur yang terdapat di dalam perbuatan baik yang sesungguhnya, perbuatan baik yang sejati yang diinginkan oleh Tuhan. Ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah iman yang sejati. Jadi melakukan segala sesuatu itu karena iman. Sebab kenapa? Karena di dalam firman, di dalam Roma juga dikatakan bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu tidak berdasarkan iman, itu juga dosa.
Maka menurut katekisme Heidelberg, kebaikan itu harus didasarkan iman yang sejati. Melakukan segala sesuatu karena iman, karena sadar bahwa Tuhan telah terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita. Dia tidak menahan kebaikan kepada kita. Dia menyalurkan kebaikan, dia memberikan kebaikan kepada kita. Dia telah memberi teladan kepada kita. Jadi kita melakukan kebaikan, entah itu menginjili, mengasihi, mengampuni, ataupun berbagi, memberi, menjadi berkat bagi orang lain. Itu harus didasarkan oleh iman yang sejati. Kita harus memandang Yesus yang telah disalib itu. Yang kedua, unsur yang kedua adalah apakah perbuatan baik itu sesuai dengan hukum Allah? Kesesuaian dengan hukum Allah. Orang-orang berkata, ya, baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Artinya, mari kita lakukan kebaikan yang tidak hanya menyenangkan hati manusia saja, tetapi kita juga melakukan kebaikan itu karena memang kebaikan itu sesuai dengan hukum Tuhan. Kita sesuaikan apakah perbuatan baik saya ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Ketika saya memberi, apakah saya memberi ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ada perbuatan baik yang tidak dibenarkan oleh Tuhan, seperti membantu orang korupsi, membantu orang di dalam kejahatan. Namanya membantu berarti baik. Baik buat orang yang kita bantu, tetapi tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita berbuat baik, kita harus sesuaikan dengan hukum Tuhan, sesuaikan dengan firman Tuhan. Dan unsur yang ketiga adalah motivasi yang benar. Jemaat yang terkasih, seperti tadi saya sudah mengatakan di awal, bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga bisa melakukan kebaikan. Tapi kebaikan yang seperti apa? Kebaikan yang tentu saja tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau hanya sebatas menyenangkan hati manusia tetapi tidak menyenangkan hati Tuhan, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Motivasi. Ketika orang dunia, orang yang belum percaya kepada Tuhan melakukan kebaikan, mungkin saja alasannya, motivasinya karena ingin dibalas, karena ingin diperlakukan sama, karena ingin menyenangkan, karena dulu pernah ditolong, dilakukan perbuatan baik, maka sekarang saatnya untuk berbuat baik. Bukan itu. Motivasi yang benar dalam berbuat baik dan dalam setiap tindakan orang percaya adalah melakukannya semata-mata untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk mendapatkan pujian. Bukan supaya orang berbuat baik kepada kita. Ya, betul bahwa memang kita lakukan perbuatan baik supaya orang melakukan perbuatan baik. Tapi yang lebih daripada itu, motivasi yang benar adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Bukan supaya kita menerima pujian, supaya kita dapat upah dan lain sebagainya. Jadi yang artinya semua tindakan kita harus sesuai dengan firman Allah. Termasuk ketika kita menolong, mengasihi, mengampuni, menginjili, berbagi berkat. Ya, berbagi berkat, memberi dan lain sebagainya. Ya, kita ingat bahwa gereja kita juga ada rencana untuk berbagi berkat, ya, memberkati jemaat yang ada di Jawa. Ya, bukan karena motivasi supaya nanti gereja itu akan membalas atau supaya gereja kita dapat pujian, bukan. Tetapi semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan berkata
Mari kita saling menjadi berkat. Mari kita jangan menahan kebaikan itu. Karena Tuhan sudah memberi, maka kita juga harus menyalurkannya. Lalu, tadi kita sudah mendefinisikan kebaikan itu, ya. Kebaikan itu semua tindakan, ya, yang didasari oleh iman, ya, dengan motivasi yang benar dan sesuai dengan firman Allah atau hukum Allah. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, ya, siapa yang berhak menerima kebaikan dari kita? Ya, kita kembali membaca ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang berhak menerima kebaikan dari kita? Jemaat yang terkasih, masih ingatkah kisah seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan, siapakah sesamaku, ya? Siapakah sesamaku yang harus saya kasihi? Lalu di dalam kisah itu Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah cerita. Yesus berkata bahwa ada seorang yang dari Yerusalem, lalu dia dirampok, lalu dia terluka dan tergeletak. Lalu siapa yang lewat? Imam lewat, Lewi lewat, tidak menolong. Lalu orang Samaria yang dianggap orang asing, yang tidak sama dengan mereka, justru itu yang menolong, yang memberi waktu, memberi uang, dan mengorbankan kenyamanannya sendiri untuk menolong orang tersebut. Artinya, yang berhak menerima kebaikan kita adalah setiap orang yang memerlukannya. Tidak peduli golongan apa, tidak peduli perbedaan suku, tidak peduli dia kaya atau miskin, tidak peduli dia jauh atau dekat kepada kita hubungan relasi. Mereka juga membutuhkan pertolongan. Orang kaya, orang miskin sama-sama butuh kebaikan dari Tuhan yang sudah kita terima dan kita salurkan kepada mereka, yaitu apa? Yaitu kebaikan Tuhan yang puncaknya di kayu salib. Mereka butuh Injil dari kita. Mari kita jangan menahan Injil itu. Kita harus menyalurkannya, kita harus berbagi kepada mereka yang berbeda ras, yang berbeda suku, yang berbeda status sosial dengan kita. Mereka butuh kebaikan kita. Terlebih mereka butuh kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, kita salurkan, kita injili, kita beritakan Injil, kabar baik itu kepada mereka. Dan itulah kebaikan. Mereka juga adalah orang-orang yang berhak menerima kebaikan kita. Firman Tuhan juga berkata kepada kita, ya, bahwa siapapun, ya, dan dari kisah ini kita bisa belajar bahwa orang asing pun itu juga berhak, ya, menerima kebaikan. Termasuk gereja-gereja lain ketika kita berbagi, tetangga kita, rekan kerja kita, dan siapa saja yang kita lihat mereka butuh. Ayo, jangan kita tahan. Entah itu kebaikan dalam bentuk Injil, ayo kita salurkan Injil itu. Entah itu kebaikan bentuknya materi, mereka butuh, ayo kita salurkan. Ayo kita salurkan kepada mereka, kepada sesama kita. Mereka orang-orang yang berhak menerima kebaikan dari kita. Jadi kita hidup di dalam kesalingan, ya, kesalingan, saling berbagi, saling berbagi, saling berbagi. Mungkin kita berbagi dalam bentuk apa? Nanti ada orang lain juga yang akan mempraktikkan firman Tuhan dan kita juga diberkati. Jemaat yang terkasih, semua orang yang ada di sekitar kita, mereka berhak menerima kebaikan kita. Sama seperti kita berhak menerima kebaikan Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita. Demikian mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita.
Bukan karena mereka sudah melakukan banyak kepada kita baru kita melakukan kebaikan, bukan. Tetapi karena Tuhan sudah memberi contoh kepada kita, maka kita harus melakukannya, mempraktikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian poin yang kedua, kita masuk di dalam poin yang kedua. Yang pertama tadi adalah kebaikan, yaitu kebaikan yang berdasarkan iman, yang sesuai firman Tuhan dan juga dengan motivasi yang benar. Lalu kita berbicara tentang kemampuan, ya. Di ayat 27 bagian B berkata, padahal engkau mampu melakukannya. Ada kata mampu di sana. Mampu melakukannya. Ada kata mampu, artinya kita bisa. Kita sanggup. Bukan kita tidak berdaya, bukan, tapi kita sanggup, kita punya kemampuan, kita punya kebisaan, ya. Tapi sebelum kita membahas kata mampu, saya ingin kita sedikit membahas tentang arti kata menahan, ya. Arti kata menahan. Kata menahan itu sendiri sebenarnya menunjukkan sikap yang memberhentikan, ya. Sesuatu yang seharusnya berjalan, seharusnya mengalir, lalu kita hentikan, kita tahan, kita bendung, kita simpan, kita tanggung sendiri. Kita tidak izinkan hal itu lepas dari kita. Nah, kita tahu bahwa Tuhan sudah memberi kebaikan kepada kita. Dan sekarang Tuhan berkata kepada kita, aku sudah memberi kebaikan kepadamu. Yang puncaknya aku memberi nyawaku, aku memberi diriku sepenuhnya, darahku sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Sekarang salurkanlah itu kepada orang lain. Jangan hentikan. Kabar baik itu jangan hentikan. Baik itu kebaikan dalam bentuk Injil maupun berkat materi. Salurkan, jangan simpan sendiri. Nah, tapi banyak orang atau kita sendiri pernah menjadikan kata mampu ini sebagai alasan. Mungkin kita pernah berkata, saya tidak mampu, mohon maaf ya, saya tidak bisa menolong, saya tidak bisa berbagi, saya tidak bisa menginjili dia, saya tidak bisa menjadi berkat, memberi materi, karena saya belum mampu, saya belum kaya. Saya belum punya banyak. Disinilah persoalannya. Ada yang menyamakan kata mampu dengan kaya. Kalau saya sudah kaya, baru mampu. Tidak seperti itu. Kita harus mengingat janda di Sarfat dan juga mungkin kisah seorang ibu yang sudah lanjut usia yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang 2 peser itu. Apakah mereka kaya? Lalu mereka memberi? Tidak. Mereka tidak memiliki banyak. Tetapi mereka mampu memberi. Kenapa? Karena ada percaya, ada iman. Karena ada kasih. Mereka tidak menahan. Mereka mampu walaupun mereka tidak kaya. Jadi kaya belum tentu mampu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan sudah memberi kita kemampuan. Ya. Tuhan sudah memberi kita berkat-berkat. Jangan tunggu banyak baru mau memberi. Gereja kita mungkin terlihat kecil. Tidak seperti gereja-gereja yang gedungnya besar. Tetapi bukan karena itu kita tidak menunggu gereja kita besar lalu kita baru menjadi berkat kepada gereja yang lain. Enggak seperti itu. Tuhan sudah memberi kita berkat. Maka itu artinya berkat itu pun juga kita harus salurkan. Ya, kita harus salurkan. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu mengalir. Kita sering menyanyikan atau berkata bahwa kasih itu mengalir setiap hari. Kalau kita percaya akan hal itu, berarti kita tidak punya hak untuk menahan berkat itu.
Jangan seperti laut mati yang hanya bisa menerima tanpa menyalurkan. Tidak ada kehidupan. Kita harus menyalurkan. Kita menerima, kita salurkan. Dan Tuhan terus mengalirkannya. Jangan tahan. Kita mampu. Nah, ketika kita berbicara mampu, ya, ketika kita berbicara tentang mampu, maka yang menjadi pertanyaannya, kapan kita harus mulai? Kapan kita harus memulai untuk menjadi berkat, menyalurkan kebaikan itu? Di dalam ayatnya yang ke-28, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Ini berbicara mengenai kesempatan. Jangan menunda kebaikan. Dan kalimat ini membawa kita pada poin yang ketiga, yaitu berbicara tentang kesempatan. Jika kita berkata, tunggu saya kaya, tunggu gereja kita kaya, tunggu saya sudah memiliki segalanya, barulah saya melakukan kebaikan. Entah itu melayani, entah itu berbagi. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita tahu setahun kemudian, sebulan kemudian, seminggu kemudian, jangankan seminggu, 1 hari, jangankan 1 hari ke depan, 1 jam, 1 menit ke depan, apakah kita tahu apa yang terjadi? Kita tidak tahu apakah kita masih mempunyai kesempatan atau tidak. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jangan tunda, sekarang lakukan. Sekarang salurkan berkat itu, sekarang jadilah berkat. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok. Sekarang juga. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa waktu ke depan, apakah kita masih punya kesempatan atau tidak. Paulus juga berkata bahwa jika aku masih hidup, itu artinya aku masih diberi kesempatan untuk berbuah. Ketika dia masih hidup, berarti dia, sayang, aku mau minum dulu. Udah mau habis nih. Udah. Keringatan panas, guys. Nyalain ya? Udah aku nyalain tadi, mati dia. Habis yang rekam aja terus. Iya, ini kan, tapi kan aku harus bawa-bawa. Oke, ya. Langsung aja. Paulus juga berkata bahwa ketika dia masih hidup, itu artinya dia harus memberi buah. Dan hidup kita yang sudah ditebus ini, yang sudah menerima anugerah keselamatan ini, yang sudah percaya ini, bukan lagi tentang aku, tetapi bagaimana Tuhan. Tentang Tuhan yang ada di dalam kita. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan melalui hidup yang masih diberi ini. Melalui kesempatan yang masih diberi ini. Mari kita gunakan kesempatan yang ada tanpa menundanya. Bagaimana kita berbuah kepada Tuhan setelah kita diberi keselamatan, diberi kebaikan yang sangat agung. Bagaimana kita menggunakan kesempatan ini untuk berbuah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan menahan kebaikan itu. Karena kita mampu. Tuhan sudah memberi kita kemampuan dan kuasa untuk menginjili. Tuhan sudah memberi kita berkat-berkat materi untuk kita juga bisa berbagi. Tuhan tidak pernah menuntut kita lebih dari kemampuan kita. Tuhan tahu kemampuan kita dan kita lakukan. Kita praktekkan itu. Dan kata terakhir dari saya pada hari ini dalam firman ini, janganlah menahan kebaikan. Menunda kebaikan saja tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menjadi berkat bagi sesama kita selama Tuhan memberi kita kesempatan dengan iman yang sejati, dengan kebaikan yang sesuai dengan firman Tuhan,
dan dengan motivasi, yaitu semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Semoga ini menjadi perenungan bagi kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan yang sangat besar telah Engkau berikan kepada kami. Dan sekarang Engkau mengingatkan kami untuk tidak menahan kebaikan itu, agar kami menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu sesama kami. Tuhan, mampukan kami untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sudah tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita siapkan hati kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami telah beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Bapa, terima kasih Tuhan, sungguh kami merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kau masih menyertai dan melindungi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan, di mana Engkau telah memberkati setiap kami Tuhan, baik usaha kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan Kau buat berhasil. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, biar boleh menjadi layak dan menjadi alat lebar kerajaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur dan penuh sukacita daripada Bapa. Mari saudara yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan hati dan Sukacitaku ku ini penuh, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam. sejak ku jumpa Yesusku.
padanya ku berserah. Engkau sungai kehidupanku. Pam pam pam. Selamat ulang tahun Gereja Isa Almasih Jatinegara yang kelima. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana sukacita anak-anak yang ditunjukkan dalam keikutsertaan merayakan ulang tahun gereja kita pada bulan Oktober ini. Kita bersyukur dan biarlah anak-anak ini terus semangat mengikut Tuhan, terus semangat memuji Tuhan. Mereka juga adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari untuk Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu juga semakin semangat untuk mengajak, membimbing anak-anak di rumah atau ponakan atau cucu di rumah untuk semakin mengenal Tuhan. Dan kita akan masuk di dalam pengumuman beberapa pengumuman. Yang pertama adalah seperti biasa pada hari Selasa kita akan bertemu melalui media Zoom yang akan di-share oleh Pendeta Nehemia. Dan pada hari Jumat kita kembali akan berdoa bersama-sama melalui media YouTube. Kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita tidak punya kesempatan, tidak diberi kesempatan atau tidak bisa berkumpul secara bersama-sama di gedung gereja, tetapi Tuhan sudah menyediakan media yang bisa kita gunakan untuk bisa berdoa bersama-sama melalui YouTube di rumah masing-masing. Dan kemudian diingatkan kembali pada hari Minggu, jangan lupa kita akan memeriahkan syukuran kita atas usia yang Tuhan sudah tambahkan pada gereja kita melalui lenong dan yang pastinya akan seru, akan dibawakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang melayani Tuhan untuk hari Minggu. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan dan terus dukung di dalam doa untuk pelayanan minggu depan. Kemudian pada minggu yang terakhir di bulan ini, seperti yang sudah diumumkan oleh Bapak Pendeta Nehemia minggu lalu, bahwa kita akan berbagi kasih, ya. Kita akan memberi atau berbagi bingkisan kepada Gereja Isa Almasih Jelarem, ya, di lereng Gunung Merbabu di daerah Boyolali. Dan mari Bapak Ibu yang terkasih, kita dukung di dalam doa semua pelayanan dalam minggu ini, dalam bulan ini, biar Tuhan saja yang terus memimpin hamba-hambanya dan juga majelis dan seluruh aktivis dan juga seluruh jemaatnya. Kita dukung di dalam doa. Demikian pengumuman pada hari ini, semoga kita semakin diberkati oleh Tuhan dan kita mengingat semua kegiatan-kegiatan dan kita mendukungnya di dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menaikkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dengan kerendahan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu. Tuhan memimpin ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberi kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Dan kami mohon kiranya Engkau terus memberkati kami ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami semakin hari, semakin mau bertumbuh di dalam iman kami kepadamu Tuhan. Semakin percaya kepada Tuhan dan semakin tekun, semakin taat pada firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Biar Tuhan juga yang terus memberkati. Biar Tuhan memberkati hamba Tuhan, Pendeta Nehemia yang Tuhan sudah percayakan, para majelis yang Tuhan sudah pilih, dan seluruh anak-anak Tuhan yang melayani. Biar Tuhan juga yang boleh memberkati, memberikan sukacita, kesehatian, dan juga kesetiaan di dalam melayani Engkau. Demikian kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan juga yang terus memberkati di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Biarlah Engkau menjadikan keluarga-keluarga jemaat-Mu menjadi keluarga yang selalu menyenangkan hati Tuhan, yang terus menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Biarlah seluruh keluarga jemaat-Mu Tuhan
menjadi contoh iman bagi tetangga-tetangga yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, biar Tuhan memberkati di dalam pekerjaan. Berkati ya Tuhan, Engkau berkati pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Biar melalui itu Tuhan terus mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan Engkau juga ya Tuhan yang boleh memberkati jemaat-jemaat-Mu yang masih bergumul di dalam pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau membukakan jalan. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam relasi dengan anggota keluarga, ataupun tantangan-tantangan hidup yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh memberkati. Engkau juga memberkati anak-anak remaja Tuhan, pemuda di tempat ini. Biar Tuhan terus memberkati dan menjaga mereka ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang terus ada di dalam hati mereka, mengingatkan mereka, menjadi pedoman bagi mereka untuk menjalani hari-hari mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ini. Dengan segala persoalan yang sedang terjadi ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau menolong para pemimpin kami Tuhan. Biarlah mereka dengan hikmat Tuhan, mereka mampu memberikan solusi, mereka mampu memberikan keputusan-keputusan yang tepat untuk bangsa kami ini, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan untuk sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang juga mempunyai niat jahat dalam bangsa kami ini, untuk menghancurkan bangsa kami ini atau niat jahat apapun, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menjamah hati mereka Tuhan. Biarlah Engkau mengubahkan hati mereka Tuhan, supaya mereka kembali memikirkan hal-hal yang benar, yang baik untuk bangsa kami ini. Biarlah kami bersama-sama ya Tuhan bisa hidup dengan damai, dengan tenang di dalam bangsa kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami ini. Berkati ya Tuhan, berkati. Berkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga mengambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan, membawa pergumulan pribadi kita di hadapannya. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang mendengarkan doa kami dan yang menjawab setiap doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberi yang terbaik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu ada menyertai kami. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali mengarahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita telah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.